Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1615, Takdir, apa-apaan ini? Ye Guan tidak tahu apa yang dipikirkan si Zong. Apa yang dia katakan tadi adalah kebenaran. Dia benar-benar tidak bisa memanggil dewa manapun. Jika dia bisa memanggil, mengapa dia membuang-buang waktu dengan orang-orang ini? Bunuh saja mereka semua. Oh sial, apakah Anda menderita karena kemarahan burung ini? Pada saat ini, Ye Guan secara alami menyadari perubahan si Zong. Dia menoleh untuk melihat si Zong di sampingnya. Melihat ekspresinya, dia secara alami memahami pikirannya. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Istana Si, jika menurutmu pohon ini terlalu sulit untuk ditopang, kamu dapat memanjat cabang yang lebih tinggi. Aku mengerti." Si Zong menggelengkan kepalanya. "Yang mulia, saya hanya bingung dengan keinginan untuk bertahan hidup. Mohon maafkan saya." Ye Guan menatap si Zong dengan sedikit terkejut. Si Zong tersenyum pahit dan berkata, "Yang mulia, sejujurnya, semua orang ingin hidup, terutama kami yang telah hidup sangat lama. Kami tidak hanya ingin hidup, tetapi juga ingin memiliki hak yang lebih banyak dan lebih besar. Tetapi..." Sambil berbicara, dia melihat ke kejauhan. Semakin banyak orang di sekitar wanita bergaun putih itu. Dia berkata dengan lembut, "Tetapi saya percaya bahwa Anda benar-benar seorang utusan Tuhan." Ye Guan bingung. Kenapa? Si Zong menoleh ke arah Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Karena hanya dengan cara inilah aku bisa memiliki harapan untuk hidup." Sebelumnya dia bingung. Tetapi setelah tenang, dia sangat jelas tentang situasinya saat ini. Membunuh Ye Guan terlebih dahulu. Dia tidak menyangka bisa membunuh Ye Guan di depannya. Pria ini menghadapi begitu banyak master top, tetapi dia tetap tenang. Kepercayaan diri dan ketenangan ini jarang terjadi. Meskipun pria ini bukan utusan dewa, dia pasti dilatih oleh kekuatan super. Kedua, bahkan jika dia bisa membunuh Ye Guan, bisakah dia benar-benar bertahan hidup? Mustahil, ia telah mengkhianati atasannya, yang tidak akan lagi mempercayainya. Bahkan jika mereka mengizinkannya hidup, itu akan menjadi kehidupan yang memalukan. Karena itu berarti karir politiknya berakhir. Selain itu, ia akan ditekan, diturunkan jabatannya, dan dirampas hak-haknya. Dalam pusaran politik, sekali Anda mengambil satu sisi, tidak ada jalan kembali. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan sekarang adalah mengikuti Ye Guan sampai akhir. Entah Anda menjadi sangat kaya atau Anda mati, memikirkan hal ini, ketakutan dan kekhawatirannya sebelumnya pun sirna. Ia menoleh untuk melihat sekelompok orang kuat di kejauhan dan tertawa. "Tuanku, Anda memerintah, dan saya akan mematuhi Anda." Baginya saat ini, keraguan dan keraguan-raguan dapat menyebabkan kehancurannya yang tidak dapat diperbaiki. Beberapa hal sebaiknya tidak dilakukan sama sekali, tetapi setelah dilakukan, harus dilakukan sampai tuntas. Hidup memang seperti ini, dan seringkali memang seperti ini. Jangan pernah menyesali suatu langkah. Lakukan saja. Melihat pihak lain tetap teguh pada pendiriannya, Ye Guan tersenyum tipis. "Mari kita tunggu dan lihat saja. Tidak mungkin peradaban para dewa ini sepenuhnya berada di pihak mereka." Ini bermakna, si Zong melirik Ye Guan, mengangguk, dan berkata, "Oke." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke kejauhan. Dalam ruang dan waktu itu, semakin banyak orang muncul di belakang wanita berpakaian putih dan lainnya. Ide awal orang-orang ini sangat sederhana, yaitu menunggu dan melihat siapa yang lebih kuat antara Ye Guan dan orang-orang di atas. Jika Ye Guan lebih kuat, mereka akan melayani raja, dan jika Senzu lebih kuat, mereka akan menekan para bandit.
Namun sekarang tampaknya Senzu jelas lebih kuat. Dalam hal ini, mereka secara alami akan berdiri di pihak Senzu tanpa ragu-ragu. Tekanan terbalik, itulah yang akan dilakukan para penjudi. Siapapun yang memiliki sedikit akal sehat tahu bahwa Anda harus yakin dengan apa yang Anda lakukan dan tidak menggantungkan harapan pada perjudian yang tidak nyata. Dan si Zong di depannya jelas merupakan tipe orang yang tidak punya otak. Secara diam-diam, Gu Hao, kepala kuil Yuanzong, dan Tianya, kepala kuil Bei, juga menyaksikan. Mereka juga ingin melihat kekuatan Ye Guan dan Senzu sebelum mengambil keputusan. Sampai saat ini, pihak Ye Guan telah hancur total. Seluruh istana Dewa Selatan langsung dijebloskan ke penjara kekaisaran, dan semua dewa yang kuat mulai kehilangan kekuatan ilahi mereka. Tidak akan lama lagi sebelum seluruh kuil Dewa Selatan akan dihancurkan. Sampai sekarang, kubu Ye Guan sudah kalah total dan tidak ada peluang menang. Tianya menatap Ye Guan lekat-lekat, matanya berkedip-kedip, dia tidak punya peluang menang. Gu Hao menggelengkan kepalanya. Tianya menoleh ke arah Gu Hao, yang sedang menatap Ye Guan di bawahnya. Dia sangat tenang. Tianya segera berkata, "Kamu bisa berpura-pura." Gu Hao menatap Ye Guan. Sepertinya dia tidak berpura-pura. Tianya sedikit tidak sabar. Waktu hampir habis. Cepatlah dan katakan apapun yang ingin kamu katakan. Gu Hao tiba-tiba bertanya, jika Ye Guan benar-benar berpura-pura menjadi utusan dewa, lalu apa tujuannya? Apa motifnya? Tianya mengerutkan kening. Gu Hao berkata dengan lembut, "Tianya, ini tidak masuk akal. Sama sekali tidak masuk akal. Ada sesuatu yang sangat tidak normal. Pedangnya, segel dewa miliknya. Apakah kau melihatnya? Pedangnya dapat melawan perintah dewa, dan segel dewa miliknya benar-benar memiliki nafas dewa. Menurutku, apakah ada kemungkinan bahwa dia benar-benar utusan dewa, dan dewa tidak muncul hanya untuk menguji berapa banyak orang di istana dewa yang masih setia padanya?" Tianya mengepalkan tangannya erat-erat. Gu Hao terus menganalisis, dari perspektif saat ini, berdiri di pihak Senzu tidak diragukan lagi merupakan keputusan terbaik. Tetapi apakah kita benar-benar ingin mengkhianati Tuhan? Tianya langsung membantah, bagaimana kalau dia bukan utusan Tuhan? Gu Hao menatap Tianya. Aura ilahi itu tidak palsu. Wajah Tianya muram. Menurutmu aura dewa itu tidak palsu, tetapi tidak ada cara untuk membuktikannya secara tuntas. Lagi pula, seperti yang baru saja kau katakan, bahkan jika dewa benar-benar ingin melihat berapa banyak orang di alam semesta dewa yang setia kepadanya, mengapa tidak muncul sendiri? Mengapa repot-repot menciptakan utusan dewa? Lagi pula, utusan dewa ini juga seorang penghujat. Gu Hao berkata dengan lembut, "Menurutku, para dewa benar-benar telah kembali, dan kemunculan pemuda ini di hadapan kita adalah peringatannya bagi kita, dan juga kesempatan terakhirnya bagi kita." Tianya memiliki ekspresi kosong dan tatapan dingin, sepertinya kamu telah membuat keputusan. Gu Hao mengangguk, dia tidak ingin berjudi, tetapi seperti yang baru saja dia analisis, dia percaya jauh di dalam hatinya bahwa pria di depannya adalah utusan Tuhan. Pemuda ini adalah peringatan dari Tuhan bagi mereka, orang-orang beriman, dan juga kesempatan terakhir bagi mereka. Itulah kebaikan hatinya. Tianya menoleh ke arah Gu Hao. Aku tetap mengatakan hal yang sama. Aku tidak percaya bahwa dewa itu telah kembali. Karena jika dia kembali, dia tidak akan memilih seorang penghujat. Tidak hanya itu, dia tidak akan gagal memberitahu para pengikutnya tentang masa lalu. Dan, bahkan jika dia kembali, kurasa dia tidak dapat mengendalikan semuanya sekarang. Lagi pula, ku dengar alasan dia menghilang tahun itu adalah karena dia terluka parah. Gu Hao memandang Tianya. Aku tahu orang-orang di Senzu berpikiran sama denganmu.
Tianya perlahan menutup matanya dan mengepalkan tangannya. Gu Hao, lihat ke bawah sana. Hanya ada Si Zong di samping Ye Guan. Orang-orang kuat dari seluruh alam semesta telah memihak Senzu. Ini menjelaskan semuanya. Gu Hao tersenyum dan berkata, apakah kamu lupa bahwa kita baru saja melempar dadu? Itu adalah poin terkecil. Kehendak takdir adalah bahwa kita harus melayani raja dan melindunginya. Tianya memasang ekspresi kosong di wajahnya. Takdir? Apa-apaan ini? Takdirku ditentukan oleh diriku sendiri, bukan oleh Tuhan. Gu Hao mengangguk, jika kita tidak memiliki cita-cita yang sama, kita tidak bisa bekerja sama. Sambil berbicara, dia melangkah maju. Lalu suaranya bergema dari langit dan bumi. Istana Dewa Yuanzong telah menerima perintah untuk datang melayani raja. Begitu selesai berbicara, Gu Hao memimpin ratusan prajurit top keluar dari udara, lalu datang ke hadapan Ye Guan dengan tertib. Ia membungkuk dalam-dalam kepada Ye Guan dan berkata, "Salam, Yang Mulia." Di belakangnya, semua orang kuat juga memberi hormat, "Salam, Yang Mulia." Pernyataan tiba-tiba Gu Hao mengejutkan semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa kuil Dewa Yuanzong akan melakukan tindakan yang tidak biasa seperti itu. Si Zong di samping Ye Guan juga sangat terkejut, karena dia tidak menyangka bahwa Yuan Shen Mingdian akan datang untuk mendukung raja saat ini. Ye Guan menatap Gu Hao, sang pemimpin, sejenak dan berkata, tidak perlu bersikap sopan. Gu Hao berdiri dan menatap Ye Guan. Melihat Ye Guan di depannya, dia tersenyum tipis. Lalu dia berjalan di belakang Ye Guan bersama orang-orang kuat di sampingnya. Pada saat ini, Tianya membawa sekelompok orang kuat dari Istana Dewa Utara dan datang di belakang wanita berpakaian putih itu. Meskipun Gu Hao telah bergabung di pihak Ye Guan, kekuatannya secara keseluruhan masih jauh kalah dibandingkan wanita berpakaian putih itu. Hanya ada 4 dewa yang kuat di pihak Ye Guan, 2 dari Istana Dewa Yuan dan 2 dari Istana Dewa Selatan. Di pihak wanita berpakaian putih, ada 8 dewa yang kuat. Selain itu, ada lebih dari 100 dewa utama super, dan sebagian besar dari mereka memegang jabatan resmi. Tak hanya itu, makin banyak pula orang-orang berkuasa yang datang bergabung dengan wanita berbaju putih itu. Dan ketika Gu Hao dan anak buahnya bergabung dengan Ye Guan, semua orang kuat di seluruh istana Yuan Shenming mereka menjadi sasaran dekrit ilahi. Kekuatan ilahi dalam tubuh mereka mulai terkuras sedikit demi sedikit, tetapi mereka tidak memiliki cara untuk melawan sama sekali ketika menghadapi dekrit ilahi. Melawan angin, melihat kejadian ini, para lelaki kekar yang mengikuti wanita berpakaian putih itu langsung mencibir. Tingkah laku Gu Hao tidak diragukan lagi mencari kematian. Pada saat itu, seorang lelaki tua keluar dari samping wanita berpakaian putih itu. Ia menatapnya dan berkata dengan hormat, "Yang Mulia, mohon perintahkan kami untuk segera mengeksekusi penghujat yang mengaku sebagai utusan Tuhan ini." Orang-orang lainnya juga keluar untuk meminta instruksi. Wanita berpakaian putih itu menatap Ye Guan. Hanya dengan sekali pandang, ruang dan waktu tempat Ye Guan berada mulai runtuh. Hati-hati, Gu Hao dan Si Zong datang ke hadapan Ye Guan pada saat yang sama. Pada saat yang sama, mereka menggunakan kekuatan mereka untuk melindungi Ye Guan dengan erat. Tetapi mereka sendiri langsung dikejutkan oleh kekuatan yang mengerikan dan mundur dengan keras. Membunuh. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba keluar. Dia menunjuk Ye Guan dengan marah dan berkata, "Bunuh penghujat ini." Sambil berkata demikian, dia dan segerombolan orang kuat di sampingnya bergegas keluar. Pada saat ini, orang-orang kuat di kota juga bergegas keluar satu demi satu. Mereka melindungi Ye Guan dan mundur berkali-kali, tetapi kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar.
Begitu mereka bertarung, Ye Guan hancur. Gu Hao dan Si Zong di samping Ye Guan hendak menyerang, tetapi dihentikan oleh Ye Guan. Dia mendongak ke kejauhan, matanya menyipit, mereka datang. Begitu dia selesai berbicara, seberkas darah tiba-tiba mengalir ke kerumunan orang termasuk wanita berpakaian putih itu. Sebelum orang-orang kuat dari Shenzhou bisa bereaksi, puluhan kepala orang-orang kuat di alam ilahi melesat ke langit. Darah seperti pilar, bab 1616, bunuh mereka semua. Perubahan mendadak itu mengejutkan semua pria kuat di sisi wanita berpakaian putih itu. Mereka semua menoleh untuk melihat, di ujung pandangan mereka di kejauhan, seorang wanita berpakaian merah berjalan perlahan ke arah mereka. Wanita itu memegang sabit di tangannya dan ada darah di wajahnya, seperti dewa kematian. Saudari Skite, melihat wanita ini muncul, Si Zong menghela napas lega. Jika pria ini tidak datang, mereka mungkin harus melayani para dewa hanya di kehidupan selanjutnya. Di kejauhan, wanita berpakaian putih yang dipimpin oleh Shenzhou juga berhenti. Dia perlahan menoleh dan menatap suster sabit dengan mata sedikit menyipit, dan ada jejak kesungguhan yang langka di matanya. Sister Skite mengabaikan semua orang dan berjalan lurus ke arah Ye Guan di kejauhan. Melihat ini, orang-orang kuat itu bergegas memberi jalan kepadanya dan tidak berani melawannya. Di bawah tatapan semua orang, Sister Skite mendatangi Ye Guan. Dia menatap Ye Guan dan berkata, "Kamu terlambat untuk melakukan sesuatu." Ye Guan sedikit penasaran, "Ada apa?" Suster Skite mengeluarkan cincin penyimpanan dan melemparkannya dengan ringan. Tiba-tiba, ribuan kepala berdarah terbang keluar dari ring, dan kepala yang paling depan adalah milik Murong, penguasa kuil pusat para dewa. Melihat pemandangan ini, semua orang di lapangan terkejut. Sister Skite menatap Ye Guan dan menjilat bibirnya. "Aku membantai semua dewa di kuil pusat." Ye Guan membantai seluruh panteon pusat. Mendengar apa yang dikatakan Sister Skite, Ye Guan tidak diragukan lagi terkejut. Gadis yang tampaknya lemah ini sebenarnya sangat kejam. Dia langsung membantai seluruh kuil pusat. Orang-orang kuat di sekitar juga sangat terkejut. Seluruh kuil Zongzong dibantai. Itu adalah kuil Zongzong yang paling kuat dan menjanjikan dari beberapa kuil utama. Dan sekarang, pusat kekuatan teratas dari seluruh kuil Zongzong dibantai. Suster Skite berbalik perlahan, dan matanya menyapu para lelaki kuat di kejauhan satu persatu. Setiap orang yang tersapu olehnya merasa ngeri dan merinding. Saudari ilahi, hanya ada 3 saudari dewa. Dalam peradaban dewa, mereka memiliki status khusus dan kekuatan yang mengerikan. Mereka adalah eksistensi yang tidak berani diprovokasi oleh banyak orang. Melihat saudari Sabit membela Ye Guan sedemikian rupa, mereka tidak dapat menahan perasaan sedikit takut di hati mereka dan menatap Ye Guan tanpa sadar. Mungkinkah orang ini benar-benar seorang utusan dewa? Tatapan sang biarawati suci akhirnya tertuju pada wanita berpakaian putih yang berada di depan, dan pada saat ini, wanita berpakaian putih itu juga tengah menatapnya. Semua orang menyadari bahwa ketetapan ilahi tidak berguna bagi biarawati suci itu. Begitu kekuatan ketetapan ilahi mendekatinya, kekuatan itu langsung menghilang. Melihat pemandangan ini, hati semua orang langsung hancur. Jelas, hukum ilahi tidak menganggap biarawati ilahi di depan mereka sebagai penghujat. Sang suster sabit tiba-tiba berjalan perlahan ke arah wanita berpakaian putih dengan sabit di tangannya. Setiap kali dia melangkah, jejak kaki berdarah muncul di tanah. Melihat pemandangan ini, semua orang kuat di lapangan itu diam-diam menyingkir, takut mereka akan terkena dampaknya. Tentu saja, mereka tidak berani menghadapi Skite Sister secara langsung.
yang terkuat tentu saja harus menjadi yang tertua. Wanita bergaun putih itu menatap Suster Sabit yang mendekat dan menyipitkan matanya. Meskipun matanya serius, dia tidak takut. Pada saat ini, tubuh Suster Sabit tiba-tiba menjadi ilusi. Cahaya darah muncul, sebuah sabit diam-diam muncul tepat di depan wanita berpakaian putih itu, dan ruang di depannya terkoyak. Suara sobekan tajam itu seperti sobekan sutra atau kain, sangat keras. Sedikit rasa dingin terpancar di mata wanita bergaun putih itu. Ia merentangkan telapak tangannya, dan tiba-tiba aliran cahaya muncul di area tempatnya berada. Di dalam aliran cahaya itu terdapat rune emas yang padat. Rune-rune itu seperti kecebong, membentuk aliran cahaya yang mengelilingi wanita bergaun putih itu. Di atas aliran cahaya itu, terdapat lapisan aura kuno, seolah-olah berasal dari miliaran tahun yang lalu. Bungkuslah dirimu dengan keajaiban ilahi. Di lapangan, seseorang mengenali kekuatan magis wanita berpakaian putih dan terkejut. Metode yang ilahi, ketika para dewa menciptakan hukum-hukum ilahi, mereka menganugerahi masing-masing hukum dengan kekuatan misterius, yang merupakan salah satu harta karun super dari peradaban ilahi, hukum ilahi. Setiap hukum dalam hukum Tuhan memiliki kekuatan yang mengerikan untuk menghancurkan dunia, dan wanita berpakaian putih di depannya menggunakan salah satu hukum dalam hukum Tuhan, dan dia jelas hanya menguasai satu hukum. Jika dia memiliki hukum Tuhan yang lengkap di tangannya, dia pasti tidak akan terkalahkan. Dapat dikatakan bahwa dia adalah yang kedua setelah segel Tuhan yang legendaris yang dapat menekan segalanya. Ledakan, saudari Sabit itu menebas aliran cahaya yang terpancar dari wanita berpakaian putih itu dengan sabitnya. Kombinasi kedua kekuatan itu seperti dua gunung berapi yang meletus dan bertabrakan satu sama lain. Gelombang kejut udara yang mengerikan langsung meletus dari lapangan, dan dalam sekejap mata, semua orang di lapangan terkejut dan mundur dengan keras. Kuil Dewa Selatan yang tidak jauh dari sana hancur menjadi abu saat ini. Si Zong dan Gu Hao melindungi Ye Guan dan menahan gelombang kejut listrik yang mengerikan. Ye Guan menatap ke arah kejauhan. Wanita berpakaian putih dan biarawati Sabit berdiri diam. Tak satu pun dari mereka mundur. Biarawati Sabit itu merobek cahaya di sekitar wanita berpakaian putih itu. Kekuatan dahsyat yang terkandung dalam sabit itu merobek cahaya itu dengan panik. Tetapi cahaya itu mengandung kekuatan para dewa dan sabit itu sama sekali tidak dapat merobeknya. Sang Suster Sabit tiba-tiba mencabut sabitnya, dan pada saat berikutnya, dia mengayunkan sabit itu dengan kedua tangan. Pembuluh darah berbentuk bulan sabit menghantam keras aliran cahaya itu. Ledakan, semua orang hanya mendengar ledakan keras. Dan wanita berpakaian putih itu langsung terhempas ribuan kaki jauhnya. Sang Suster Sabit melompat ke udara dan melemparkan sabit itu dengan tangan kanannya. Sabit itu melesat lewat dan menghantam seberkas cahaya itu dengan keras ke tubuh perempuan berpakaian putih itu. Wah, wanita berpakaian putih itu terpental lagi, dan kali ini cahaya di tubuhnya benar-benar retak samar. Sang Suster Sabit mengulurkan tangannya, dan sabit di kejauhan berubah menjadi cahaya merah darah dan terbang ke tangannya. Saat berikutnya, dia melesat keluar. Semua orang melihat bayangan merah darah menyapu ladang. Kemudian, wanita bergaun putih itu terhempas lagi, dan cahaya merah darah yang mengerikan menyebar dari ladang. Menekan, wanita berpakaian putih itu benar-benar tertekan dan hanya bisa mengandalkan pertahanan ilahi. Dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Melihat kejadian ini, raut wajah Tianya dan yang lainnya menjadi jelek. Si Zong dan yang lainnya menghela napas lega. Semakin kuat Skite Sister, semakin baik bagi mereka.
Di medan pertempuran di kejauhan, Skite Sister menghantamkan sabitnya dengan keras, menghantam cahaya di sekitar wanita bergaun putih itu berulang kali. Ada celah di dalam cahaya, dan ada retakan kecil yang menyebar di sekitarnya. Wajah wanita bergaun putih itu berangsur-angsur memucat di bawah pancaran cahaya. Karena mempertahankan lilitan sihir suci semacam ini pada tubuhnya menghabiskan banyak sekali energi. Di suatu tempat dalam kegelapan, Junyu melihat ke arah dua orang di bawah. Di sampingnya berdiri seorang pria berjubah hitam, yang berdiri di sana dengan diam. Junyu menatap Suster Skite dengan ekspresi kosong. Dia dilatih oleh para dewa, jadi dia cukup cakap. Sambil berbicara, dia melirik ke arah Ye Guan yang berada di kejauhan, perlahan mengepalkan tangan kanannya, dan terkekeh, aku benar-benar tidak sabar untuk mematahkan lehernya. Melihat wanita berpakaian putih itu ditekan, Tianya dan yang lainnya merasa khawatir dan cemas. Karena begitu wanita berpakaian putih itu dikalahkan, siapakah di lapangan yang dapat menghentikan Skite Sister? Semua orang tahu betapa seriusnya masalah ini, tetapi tidak seorang pun bersedia membantu karena tidak seorang pun ingin menghadapi Skite Sister. Si Zong dan Gu Hao di kejauhan menatap Skite Sister yang seperti dewa kematian, dengan ekspresi rumit di mata mereka. Alam mereka sama dengan Skite Sister, keduanya berada di alam dewa, tetapi kekuatan tempur mereka sebenarnya tidak sedikit berbeda. Patah, di kejauhan, sebuah retakan tiba-tiba muncul pada cahaya di sekitar wanita berpakaian putih itu. Melihat kejadian ini, Tianya segera mengambil keputusan. Ia melirik para dewa yang kuat di lapangan dan berkata dengan marah, "Jika kita tidak bertindak sekarang, kita semua akan mati nanti." Selagi dia berkata demikian, dia langsung berlari ke arah Skite Sister. Ada 6 dewa kuat di sekitar, mereka saling memandang dan kemudian bergegas menuju Skite Sister di kejauhan. Saat ini, mereka tidak punya pilihan lain, seperti yang dikatakan Tianya, jika mereka tidak bertindak sekarang, mereka semua akan mati setelah Skite Sister berhadapan dengan wanita berpakaian putih itu. Lagi pula, mereka tidak memiliki sihir untuk melindungi mereka. Jadi bagaimana mereka bisa memblokir beberapa serangan dari Skite Sister? Melihat Tianya dan yang lainnya beraksi, Gu Hao dan Si Zong juga terbang ke langit dan menghentikan 2 prajurit alam dewa. Namun, 5 prajurit alam dewa masih bergegas menuju Saudari Sabit di kejauhan. Saudari Sabit tiba-tiba berhenti, berbalik, memutar pergelangan tangannya, dan mengayunkan sabit di tangannya langsung ke atas. Cahaya darah bulan sabit membubung ke langit dan menebas ke-5 prajurit alam dewa. Ledakan, saat seberkas darah pecah, Skite Sister dan 5 pembangkit tenaga alam dewa mundur dengan dahsyat. Wanita bergaun putih itu akhirnya punya kesempatan untuk mengatur napas. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap cahaya di sekitarnya yang hampir hancur. Tatapan kejam melintas di matanya. Dia menatap Skite Sister di kejauhan dengan niat membunuh. Tetapi tiba-tiba, dia menoleh dan menatap Ye Guan di kejauhan. Tanpa ragu-ragu, dia gemetar dan berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Ye Guan. Jelas sekali dia ingin menyingkirkan Ye Guan terlebih dahulu. Ketika Ye Guan melihat wanita berpakaian putih itu menatapnya, dia sudah mengerti apa yang dimaksud wanita itu. Oleh karena itu, ketika pihak lain bergegas ke arahnya, pedang King Xuan di tangannya sudah digunakan untuk membunuhnya. Orang di depannya adalah seorang prajurit tingkat dewa yang kuat. Jadi Ye Guan tentu saja tidak berani ceroboh. Pedang ini secara langsung menggunakan kekuatan garis keturunannya dan 2 jenis niat pedang, serta penekanan waktu. Ketika wanita berpakaian putih itu bergegas ke Ye Guan, dia tiba-tiba menyadari bahwa kecepatannya tiba-tiba menjadi sangat lambat. Ketika dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah,
pedang King Xuan berwarna merah darah datang tepat di depannya. Tetapi dia tidak takut karena dia dilindungi oleh sihir ilahi. Wah, saat suara ledakan keras terdengar, Ye Guan dan wanita berpakaian putih itu mundur dengan keras pada saat yang sama. Tetapi tak lama kemudian wanita berpakaian putih itu berhenti. Dia melihat cahaya di sekelilingnya dan ada lubang pedang di dadanya. Pedang Ye Guan benar-benar menembus perlindungan sucinya. Jika dia tidak segera mundur sekarang, pedang Ye Guan akan menusuk seluruh tubuhnya. Bagaimana itu mungkin? Wanita berpakaian putih itu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan di kejauhan. Pandangannya tertuju pada pedang King Xuan di tangan Ye Guan. Dari kejauhan, Ye Guan melihat tubuhnya yang terkoyak. Dia harus mengatakan bahwa orang kuat di alam dewa benar-benar tidak sebanding dengan orang kuat di alam dewa utama. Jika bukan karena pedang King Xuan, dia benar-benar tidak akan mampu bersaing dengan pihak lain. Wanita berpakaian putih itu tiba-tiba melangkah maju, dan cahaya di sekitarnya berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke arah Ye Guan. Melihat pemandangan ini, pupil mata Ye Guan di kejauhan tiba-tiba mengecil. Dia merentangkan telapak tangannya, dan pedang King Xuan langsung memunculkan ribuan cahaya pedang dan menebasnya. Dengan berkah dari 3 kekuatan garis keturunan, pedangnya menjadi sangat kuat, dan sinar cahaya pedang melesat ke arah cahaya yang mengalir. Ledakan, area inti meledak dan mendidih. Dan pecahan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya serta gelombang udara yang mengalir terus menyebar. Pada awalnya, cahaya pedang Ye Guan masih mampu bersaing dengan cahaya yang mengalir itu. Namun tak lama kemudian, cahaya pedangnya mulai runtuh dan kemudian tertekan. Sorot mata Ye Guan tampak ganas. Tiba-tiba dia mengepalkan tangannya, seluruh hawa pedang dan tenaga dalam darahnya langsung terbakar. Kemudian dia berhenti bertahan dan menghentakkan kaki kanannya dengan keras, berubah menjadi cahaya pedang yang melesat ke angkasa dan menghantam wanita berpakaian putih itu. Melihat Ye Guan berlari ke arahnya, niat membunuh yang dingin melintas di mata wanita berpakaian putih itu. Ye Guan bukanlah biarawati sabit, jadi dia tentu saja tidak akan mundur. Dia segera berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Ye Guan. Begitu keduanya bersentuhan, ledakan, aliran cahaya dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak pada saat yang sama, dan keduanya mundur dengan keras pada saat yang sama. Dalam proses mundur, tubuh Ye Guan yang terbakar mulai hancur sedikit demi sedikit, dan banyak bekas pedang muncul di tubuh wanita berpakaian putih itu. Saat Ye Guan berhenti, yang tersisa hanyalah jiwanya. Ye Guan mengulurkan tangannya dan pedang King Xuan melayang ke tangannya. Dia menarik napas dalam-dalam, tanpa rasa takut di matanya. Wanita bergaun putih itu menunduk melihat tubuhnya. Ada beberapa bekas luka pedang di tubuhnya, begitu dalam hingga organ dalamnya bisa terlihat. Wanita berpakaian putih itu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan, dengan niat membunuh di matanya, bunuh. Di belakangnya, para penjaga menerima perintah dan bergegas keluar bersama. Lebih dari 100 pembangkit tenaga listrik tingkat dewa utama tingkat atas bergegas menuju Ye Guan dengan cara yang perkasa, dan tekanan yang kuat segera melanda seluruh dunia. Pertarungan kelompok, dia memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi. Selain para pengawal, para petarung alam dewa utama yang kuat di sekitar juga menyerbu ke arah Ye Guan di kejauhan seolah-olah bersaing untuk mendapatkan pujian. Mereka tidak berani memukul biarawati Dewi, tetapi jika mereka memukul Ye Guan di depan mereka, bukankah itu akan membuang-buang pujian? Ye Guan menyaksikan hampir 1000 dewa tertinggi yang kuat menyerbu, dan matanya perlahan tertutup. Tidak ada jalan keluar, tetapi pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Di kejauhan, wanita bergaun putih itu sepertinya merasakan sesuatu.
Pupil matanya tiba-tiba mengecil, dan dia tiba-tiba berbalik. Begitu dia berbalik, sebuah tangan giok mencengkeram tenggorokannya, dan sesaat kemudian, kepalanya yang indah terpenggal. Darah seperti pilar, pemilik tangan giok itu menatap kepala perempuan bergaun putih yang belum meninggal itu dengan pandangan meremehkan. "Siapa gerangan kamu?" Terjadi keheningan antara langit dan bumi. Bersambung.